sehat dimulai dari sini. Setiap hari kami menyapa Anda di rumah, memberikan edukasi dan solusi. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Pemirsa, terutama Anda yang tinggal di kota-kota besar, pernah perhatikan kabut putih yang muncul di antara gedung-gedung tinggi? Hati-hati, itu bukan kabut biasa seperti di pegunungan. Itu adalah photochemical smoke, kabut asap yang terbentuk dari polutan berbahaya yang bereaksi dengan sinar matahari. Semakin tinggi tingkat polusi udara, semakin sering pula Anda terpapar zat berbahaya ini. Dan faktanya, ibu kota Indonesia justru masuk dalam daftar kota dengan kualitas udara terburuk di dunia. Bahayanya, zat beracun dalam kabut ini bisa memicu stres oksidatif dalam tubuh. Akibatnya, risiko penyakit berat seperti jantung dan stroke pun meningkat. Jadi, bagaimana caranya melindungi diri dari bahaya yang tak terlihat ini? Jangan lewatkan jawabannya, hanya di Go Healthy. Pemirsa, menjaga kesehatan bukan hanya dari apa yang bisa terlihat ya, tapi juga kita harus tahu kondisi sel-sel tubuh kita apakah sehat atau tidak. Nah, karenanya hari ini di Go Healthy, kita akan membahas mengenai kombinasi dua suplemen yang memang dirancang untuk saling melengkapi dalam membantu memenuhi kebutuhan nutrisi tubuh kita, termasuk organ mata. Apa saja manfaatnya nanti akan dibahas bersama saya. Ada dua praktisi kesehatan, ada Bang Faidon dan juga ada Mbak Preti. Ya, mereka kalau menerangkan mudah untuk dipahami pemirsa. Oke? Nah pemirsa, mungkin Anda kemarin-kemarin ini sempat melihat, baca, atau dengar di TV, media online, atau ke sosial media Anda ya, pembahasan mengenai photochemical smoke. Wow, sebenarnya Anda tahu nggak sih itu fenomena apa? Kalau logika saya berkata, foto itu cahaya, chemical itu zat kimia. Oke, smoke itu yang saya tahu gabungan dari kata smoke and fog. Daripada bingung, mending langsung tanya aja ke Mbak Preti. Ya Mbak Pret, photochemical smoke itu apa dan bahayanya apa buat tubuh kita? Jadi ini merupakan kabut polusi yang terbentuk akibat sinar UV yang berasal dari cahaya matahari ini bereaksi dengan polusi udara seperti asap kendaraan, asap industri, dan juga asap rokok. Dengan bantuan sinar matahari, asap-asap ini bisa menghasilkan polutan turunan yang sifatnya jauh lebih berbahaya. Kita ambil contoh ya Kang Ronald ya, asap rokok kita tahu dia berbahaya. Ya. Asap kendaraan jelas berbahaya. Betul. Ini si asap-asap ini terpapar dengan sinar UV. Nah, sifatnya bukan bahaya aja, jadi sangat bahaya atau bahaya pisan. Karena pada dasarnya si radikal bebas ini musuh yang tidak terlihat, tapi dampaknya bisa terasa. Tapi kenapa sampai disebut ini bahayanya bahaya banget? Buat kesehatan kita sebetulnya apa bahayanya? Kang Ronald ingat ya, kita sekarang ini ada yang namanya Air Quality Index. Oh ya? Wah, Indonesia, polusi. Kota besar di Indonesia kebanyakan warnanya merah. Nah, itu setiap hari kita kena tuh. Quality Indexnya. Banyak yang belum tahu ya, pemirsa. Kolesterol itu, walaupun dia normal, diperiksa di lab itu normal, di bawah 200 nih. Tapi kalau kena radikal bebas, kolesterol itu jadi rusak dan memicu penyumbatan pembuluh darah. Gitu. Itu yang nggak kelihatan, apalagi yang kelihatan pemirsa yang setiap hari naik motor, pemirsa yang tinggalnya di sekitar di pinggir jalan raya, pinggir jalan atau dekat dengan pabrik. Nah, jadi kebayang kalau kita setiap hari mengalami paparan radikal bebas, proses penyumbatan pembuluh darah terjadi dan kita tidak berbuat apa-apa, berarti apa? Ya kita boleh berespons apa saja, tapi tubuh kita tuh akan berespons dengan cueknya kita membiarkan radikal bebas terjadi, tubuh kita nanti akan memberi tanda yang tentu tidak menyenangkan. Oke, artinya kalau kita berada di luar ruangan berbahaya sekali kan? Tentu. Berarti kalau kita dalam ruangan aman dong? Enggak aman juga. Kan dalam ruangan, Mbak? Kan polutan tadi bisa masuk. Kan misalnya sekarang dihitung air quality index-nya nih sekarang dalam ruangan. Ya kan ada kena. Kita sekarang juga lagi kena polusi walaupun dalam ruangan tertutup. Bisa masuk dari saluran ventilasi AC gitu? Bisa. Karena kan pada dasarnya sistem ventilasi AC dia menggunakan udara dari luar ruangan. Jadi secara tidak langsung, ya siapa sih di kota besar gak pakai AC ya? Akhirnya dia masuk nih ke dalam. Dan tidak hanya mengganggu saluran napas. Waduh, loh kok? Masuknya mungkin lewat saluran napas.
Tapi di saluran napas, di paru-paru itu kan ada kantong-kantong udara namanya alveolus. Di sana kan terjadi pertukaran gas. Karbon dioksida dikeluarkan, oksigen masuk. Sekarang kalau kualitas udaranya buruk nih, berarti ikut masuk semua tuh yang buruk-buruk tadi, si radikal bebas yang tidak terlihat tapi dampaknya bisa terasa. Akhirnya berujung ke apa aja? Asmanya jadi gampang kambuh, penurunan fungsi paru, penurunan fungsi jantung, hipertensi, bisa terjadi gangguan metabolisme. Kenapa? Karena insulin tidak bisa bekerja dengan lebih optimal, tubuhnya meradang di dalam. Lalu nanti ujung-ujungnya bisa kena stroke, bisa memicu kepikunan terjadi lebih dini, penyakit keganasan, kanker paru-paru misalkan. Lalu bahkan terakhir itu ya bisa mengakibatkan penuaan pada kulit. Itu dari udara yang kita hisap setiap hari? Betul. Bisa seberbahaya itu? Bisa. Nah, ini semua hanya bisa ditangkal dengan antioksidan. Jadi radikal bebas berupa tadi ya photochemical smoke yang kita bahas, polusi-polusi udara, ini kan nggak bisa kita hindari. Namanya napas pasti dilakukan, nggak mungkin nggak bernapas ya. Oleh sebab itu penting untuk mencari penangkal si radikal bebas, yaitu antioksidan. Nah, untuk menangkal efek buruk dari radikal bebas, kita butuh antioksidan yang seperti apa sebetulnya? Sebetulnya antioksidan itu di dalam tubuh kita juga ada. Tapi kalau kita makannya kurang, produksinya juga kurang. Kedua, selama ini kan di kepala kita namanya antioksidan itu vitamin A, C, dan E. Pertama, kamu makan nggak buah-buahan untuk itu? Kedua, kalau makan cukup nggak? Ketiga, pasti tiap hari nggak? Nah, karena itu kita membutuhkan dukungan dari luar, Kang ya. Untuk apa? Untuk kita mendapatkan suplai antioksidan. Dan kalau bisa sampai 10 jenis, Kang. Misalnya apa aja? Misalnya pertama adalah astaxanthin yang adalah raja segala antioksidan yang membantu menjaga keseluruhan organ vital kita, termasuk kulit. Kedua, pine bark atau kulit pohon pinus yang membantu menjaga kesehatan pembuluh darah dan jantung. Ketiga, contohnya bunga marigold untuk membantu mengendalikan tensi dan asam urat. Kemudian yang berikut resveratrol, alpha lipoic acid, kemudian L-cysteine dan inositol yang membantu menjaga kestabilan metabolisme dalam tubuh kita. Dan ini bisa didapatkan semuanya melalui satu suplementasi makanan. Jadi lengkap tuh, ada multivitamin, multimineral, dan 10 macam antioksidan untuk mendukung kesehatan kita. Nah, pemirsa, solusi yang dibicarakan tadi oleh Mbak Preti, oleh Bang Faidon, semuanya bisa didapatkan dalam satu suplemen. Yang saya pegang ini namanya adalah suplemen Evolife AS10. Awalnya memang dulu diciptakan untuk astronot. Wah, sekarang Evolife AS10 hadir di Indonesia agar kita nih bisa merasakan manfaatnya. Pertanyaannya nih Mbak Preti, kenapa astronot butuh antioksidan yang terbaik? Kenapa? Oke, karena pertama saat astronot bertugas di luar angkasa, mereka tidak dilindungi oleh lapisan ozon. Sehingga paparan sinar UV ini bisa memicu stres oksidatif dan juga peradangan kronis pada tubuh para astronot. Dan saat mereka selesai tugas dari luar angkasa, banyak dari mereka yang mengalami penyakit kronis, bahkan penuaan dini. Oleh sebab itu, para ahli bersama dengan Badan Penerbangan dan Antariksa ini berpikir, oh astronotnya nggak boleh sampai sakit nih, karena memang tugas mereka berat. Otomatis dibuatlah satu suplementasi dengan rekomendasi bahan dasar pilihan dari Badan Penerbangan Antariksa dan juga para ahli. Terdapatlah tuh 10 jenis antioksidan yang bisa menjaga kesehatan tubuh para astronot. Oke, masuk akal. Kalau misalnya astronot memang membutuhkan antioksidan yang tinggi, yang banyak, yang terbaik. Karena kerjanya di luar angkasa. Lah kan kita bukan, Mbak. Bang Faidon, kita kan bukan astronot. Betul. Maksudnya apakah kita tetap butuh sebanyak itu antioksidannya? Butuh. Kenapa? Karena pertama ozon di bumi sudah menipis. Jadi paparan sinar matahari itu bisa lebih sembarangan masuk ke dalam tubuh kita. Betul. Nah, kedua, sekarang radikal bebasnya dibandingkan 100 tahun yang lalu itu macam-macam. Bukan macam-macam lagi. Ini kita masih bicara di udara nih, belum dari makanan nih. Iya betul. Ya kan, belum dari makanan. Nah, jadi apa? Kalau kita tidak mau berpikir kritis, kita bisa dalam kondisi bahaya. Sebab sebetulnya kondisinya tidak jauh beda kondisi sekarang kita di bumi dengan di astronot ya. Paparan radikal bebasnya sudah banyak. Nah, makanya gini, sekarang ini banyak orang yang punya masalah kesehatan yang tidak disadari, yang kayak nggak terima gitu. Kolesterolnya normal, kenapa? Karena penyumbatan pembuluh darah. Nah, itu karena radikal bebas. Dia merusak komponen-komponen dalam dalam darah kita. Ini yang banyak orang tidak menyadari. Karena itu pemirsa, memang saya selalu kasih Anda basic untuk mau makan buah setiap hari. Itu sangat penting. Cuman ketika Anda orang yang mungkin namanya manusia,
tidak bisa terlalu disiplin karena pekerjaan, karena situasi, ya, karena kondisi, sehingga Anda tidak bisa makan buah setiap hari. Tapi tubuh Anda membutuhkan multivitamin, antioksidan setiap hari. Itu sebabnya saya menyarankan untuk Anda mulai konsumsi suplementasi yang mengandung multivitamin, multimineral, dan ditambah dengan 10 antioksidan lengkap. Untuk apa? Untuk proteksi kesehatan tubuh Anda. Jadi kalau Anda take action sekarang, Anda akan beruntung di masa depan. Sebab apa yang Anda konsumsi sekarang akan menentukan kesehatan tubuh Anda di masa depan. Gitu, Kang. Oke, kan banyak yang bilang, aku nggak butuh, aku sehat kok. Jadi pertanyaan Mbak Preti, sebetulnya siapa yang butuh suplemen yang lengkap, multivitamin, multimineral, antioksidan? Apakah mereka orang-orang sakit atau apa sih yang butuh siapa? Pada dasarnya adalah semua orang, terutama yang tinggal di kota-kota besar. Sesuai dengan tema yang kita angkat hari ini, yaitu photochemical smoke. Ini kan bersifat sebagai radikal bebas. Musuh yang tidak terlihat tapi dampaknya bisa dirasa. Dan dampaknya nggak selalu jangka pendek loh, Kang. Bisa aja 10 tahun kemudian baru muncul semua tuh. Penyakit kronis, penuaan dini, sekarang sih kayak belum ada efeknya kalau sekarang. Betul. 10 tahun lagi kita nggak tahu. Nggak tahu. Nah, oleh sebab itu sebaiknya memang ya saat ini terutama nih untuk yang tinggal di kota besar, yang kerja di luar ruangan, yang kerja di dalam ruangan, apapun profesinya, berapapun usianya, terutama nih yang sudah mengalami penyakit kronis, tensi tinggi, diabetes, kolesterol tinggi, asam urat tinggi. Yuk kita sama-sama konsumsi suplementasi yang mengandung antioksidan yang dapat menutrisi hingga ke tahap sel. Pada dasarnya radikal bebas ini adalah musuh yang tidak terlihat tapi dampaknya bisa dirasa. Dan radikal bebas ini hanya bisa ditangkal dengan antioksidan. Pastikan Anda konsumsi sekarang juga. Jadi buat Anda pemirsa yang menyaksikan kami kali ini ya, tolong jangan ditunda lagi, segera take action ya. Rutinlah konsumsi suplemen Evolife AS10 yang membantu menjaga kesehatan tubuh. Ini ada di samping saya nih pemirsa ya. Nah, suplemen Evolife AS10 ini hasil penelitian dari Badan Antariksa dan juga penelitian dari para ahli. Mengandung 10 antioksidan yang lengkap dengan multivitamin dan multimineral. Bermanfaat untuk menjaga kesehatan tubuh, menangkal radikal bebas, memperlambat penuaan dini dan mencegah penyakit kronis. Nah, suplemen Evolife AS10 ini dapat dikonsumsi oleh berbagai kalangan, mulai dari usia 12 tahun hingga lansia, sehingga kesehatan Anda dan keluarga bisa meningkat setiap harinya. Ya, silakan lakukan pemesanan suplemen Evolife AS10 dan itu hanya bisa dilakukan di Gogomall pemirsa, yang nomornya ada di layar TV. Oke, hubungi sekarang juga atau boleh untuk mendapatkannya silakan kunjungi Cafe Showroom Gogomall yang ada di Alam Sutra, Kota Tangerang. Pemirsa, mari kita tangkal radikal bebas, tingkatkan kesehatan tubuh, konsumsi suplemen Evolife AS10 sekarang juga. 4, 3, 2, 1. Di luar atmosfer, para astronot dihantam radikal bebas tanpa henti. Ribuan kali lebih mematikan daripada di bumi. Tanpa perlindungan, tubuh mereka akan mengalami kerusakan sel yang fatal dalam waktu singkat. Tapi ancaman ini tidak lagi hanya milik para astronot. Lapisan ozon bumi terus menipis. Asap kendaraan, makanan olahan, dan stres. Setiap hari, tubuh Anda menghadapi serangan radikal bebas. Kondisinya tidak jauh berbeda dari yang dihadapi para astronot di luar angkasa. Untuk itu, para ilmuwan merancang antioksidan mutakhir dengan formulasi yang kompleks dan presisi. Dirancang untuk menangkal serangan radikal bebas, baik di luar angkasa maupun dalam kehidupan Anda sehari-hari. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Didukung oleh Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Oke pemirsa, jadi kita sepakat ya dari penjelasan tadi Bang Faidon dan juga Mbak Preti di segmen pertama bahwa ada yang namanya photochemical smoke ya. Smoke and fog yang ada di sekitar kita berbahaya, mengganggu kesehatan kita. Tidak terkecuali mengganggu mata. Ya. Jadi Bang Faidon, Mbak Preti coba ini tolong dijelaskan kepada pemirsa. Kenapa sih photochemical smoke, si kabut asap yang setiap hari kita temui kok bisa berbahaya ke organ mata kita?
Ya, begini Kang. Jadi yang namanya photochemical smoke itu kalau kita lihat langsung ya hubungannya ke organ mata. Ini kan mata ini langsung terbuka nih. Oh iya. Kelihatan terpapar. Saya masih pakai kacamata misalnya, tetap aja itu langsung kena. Nah, mata ini merupakan salah satu organ yang paling pertama terkena paparan photochemical smoke ya. Dan ini langsung dari lingkungan, apalagi misalnya yang naik motor. Udah mandi naik motor, dia perokok lagi coba. Atau dia naik motor sambil merokok. Waduh, itu berbahaya dan tidak boleh karena Dan tinggalnya di daerah berpolusi lagi. Berkali-kali lipat itu ya. Iya. Nah, jadi berbeda dengan organ lain Kang yang terlindungi kulit Terlindungi, ya. Nah, ini kalau mata ini kan hanya dilapisi oleh lapisan air mata gitu kan. Nah, kemudian saat membuka mata, lapisan mata langsung bersentuhan dengan photochemical smoke. Jadi dampak jangka pendeknya apa? Mata kering, perih, matanya merah karena kerusakan lapisan air mata gitu. Itu tuh. Nah, tapi kalau jangka panjangnya apa? Mata kering yang kronis itu artinya jangka panjang ya. Artinya apa? Bisa ntar memicu gangguan kornea karena ketika terjadi kerusakan lapisan air mata terus-menerus ya, maka nanti polutan akan lebih mudah masuk ke dalam bagian mata termasuk kornea tadi. Jadi memang mata ini hal yang kelihatannya baik-baik saja sampai nanti kita akan merasa kok jadi tidak baik-baik saja gitu. Artinya gara-gara photochemical smoke bisa jadi mata adalah organ pertama kita yang bisa rusak. Bukan begitu Mbak Pret? Iya, betul sekali. Dan dampaknya nggak hanya sekedar mata kering, tapi bisa memicu terbentuknya pterygium. Ini merupakan salah satu jenis penyakit mata yang banyak diidap oleh masyarakat di Indonesia. Jadi pterygium ini merupakan selaput yang terbentuk dan bisa menutupi fungsi pandangan akibat paparan sinar UV, paparan debu, paparan polusi udara yang memicu terjadinya peradangan kronis. Pterygium ini sendiri berbentuk segitiga ya pemirsa, dimulai dari bagian dalam mata. Ini ada 4 grade. Ada grade 1, grade 2, grade 3, seperti gambar ini sudah di grade 4. Ketika menutup iris dan menutup pupil, otomatis ya pasti akan mengganggu fungsi penglihatan. Contohnya ada di sebelah sini. Kita lihat saat sedang bersantai nih di pantai, ketutupan nih sama pterygium. Nah, pterygiumnya ini masih grade 3 nih pemirsa. Kalau grade 4 udah ketutup total. Tapi gak hanya itu aja nih pemirsa. Selain pterygium bisa juga memicu terjadinya katarak dini. Karena polutan bisa masuk ke dalam mata dan memicu lensa mengeruh dan mengeras dengan lebih cepat. Coba bayangin, orang yang sering masak, terpapar dengan asap masakan aja bisa memicu katarak. Apalagi kalau asapnya dari asap kendaraan, motor, mobil, atau misalkan seperti rokok, atau asap industri yang sudah bereaksi dengan sinar matahari. Tambahan lebih jauh lagi, ketika sudah mencapai ke bagian belakang bola mata, ini bisa mengakibatkan penuaan pada retina dengan lebih cepat dan bisa memicu kebutaan. Bang Faidon, gimana dong caranya supaya kita bisa mengatasi efek buruk dari photochemical smoke ini? Supaya mata kita sehat gitu loh. Ini satu alasan penting ya. Retina merupakan jaringan yang sangat sensitif dengan tingkat metabolisme yang tinggi dan sekalinya rusak susah untuk diperbaiki. Nah, makanya dibutuhkan penelitian untuk nyari tahu ini apa yang dibutuhkan untuk proteksi kesehatan retina ini. Nah, adalah penelitian namanya AREDS2. Nah, ini dijalankan oleh National Eye Institute, suatu uji klinis yang melibatkan 4.200 partisipan dengan gangguan mata. Dan ini dilakukan di 82 pusat penelitian klinis. Dan para pasien ini di follow up dalam waktu yang cukup lama dan didapatkan bahwa untuk menjaga kesehatan retina ini maka dibutuhkan adalah vitamin A, vitamin C, D3, zinc, lutein, dan zeaxanthin. Nah, inilah yang ditemukan di penelitian AREDS2 ini. Itu sebabnya jika kita ingin punya mata yang sehat khususnya retina, adalah baik bagi kita jika kita mendapatkan tambahan nutrien-nutrien kunci yang sudah diteliti pada penelitian ini. Betul sekali. Terlebih lagi para ahli ini memutuskan untuk melanjutkan trial tersebut. Karena kita tahu mata ini nggak cuma retina aja. Ada lapisan air mata, ada lensanya, ada badan vitreusnya, ada saraf optiknya, ada pembuluh darahnya. Nah, oleh sebab itu mereka melanjutkan dengan melakukan trial tozal. Dilakukan di 5 pusat penelitian klinis dan didapatkan untuk menjaga kesehatan mata dari depan
depan, tengah, hingga ke belakang. Ini membutuhkan taurin untuk meningkatkan ketajaman mata. Lalu membutuhkan omega 3. Wah, ini penting sekali. Kenapa? Karena menjaga kesehatan lapisan air mata yang seringkali terganggu akibat fenomena photochemical smoke yang lagi kita angkat. Matanya ya. Betul sekali. Lalu dibutuhkan zinc seperti pada AREDS2 ini untuk meningkatkan regenerasi sel mata, dan dibutuhkan antioksidan kombinasi dari astaxanthin, ALA, dan juga pine bark agar kesehatan mata secara menyeluruh, terutama pembuluh darah mata, ini bisa terjaga dengan baik. Dan terakhir tentunya adalah lutein dan zeaxanthin yang merupakan pembentuk pigmen mata di bagian retina. Oleh sebab itu, kalau ingin menjaga kesehatan mata secara menyeluruh, maka pastikan Anda konsumsi satu suplementasi mata yang sudah mengandung bahan dasar sesuai dengan rekomendasi uji klinis AREDS2 dan Tozal, sehingga kesehatan mata Anda lebih terjaga dari depan, tengah, hingga ke belakang. Jadi ada beberapa syarat penting untuk mendapatkan suplementasi yang terbaik ya Kang ya. Jadi yang pertama adalah daya larut. Kalau bisa itu punya kemampuan yang namanya biorelease. Sehingga apa? Ketika kita makan sekarang, Kang Ronald makan pagi hari. Itu sampai pagi besok itu dia ada di dalam darah itu dalam dosis yang kira-kira konstan. Jadi tubuh kita bisa memanfaatkan setiap saat selama 24 jam paling tidak. Nah ini ada teknologinya, yaitu teknologi biorelease. Nah kedua, ada standar pengawasan yang tinggi. Artinya gini Kang, mulai dari pemilihan bahan baku, kemudian proses produksi, kemudian storage-nya atau gudang, pengepakan, kemudian sampai distribusi, itu semuanya berjalan dalam kondisi yang baik sehingga suplemennya itu kualitasnya optimal. Tentunya suplementasi yang dipilih ini harus berbahan dasar alami, bebas dari bahan kimia obat, kontaminan seperti logam berat, pestisida maupun bahan kimia sintetis. Nah, cara tahunya adalah pastikan suplementasi tersebut sudah memiliki sertifikat BSCG, Banned Substance Control Group. Ini merupakan sertifikat standar baku emas yang menandakan bahwa apa yang terkandung ini sesuai dengan label yang tertera. Dan juga tentunya karena berbahan dasar alami, berarti semakin lama kita konsumsi akan semakin mendatangkan manfaat untuk kesehatan tubuh, khususnya adalah organ mata itu sendiri. Dan tentu yang terakhir adalah kandungan. Sekali lagi ya pemirsa, kandungan perhatikan baik-baik. Pastikan konsumsi suplementasi yang mengandung bahan dasar sesuai dengan rekomendasi uji klinis AREDS2 dan Tozal. Karena mata ini merupakan organ indera yang paling penting. Dengan mencukupi kebutuhan kandungan tersebut, nantinya kesehatan mata kita bisa terjaga dengan lebih optimal. Nah, yang dijelaskan oleh Mbak Preti dan juga Bang Faidon soal kandungan dan juga soal syarat suplemen yang baik, semuanya ada di sini jawabannya pemirsa ya. Suplemen Evolife OS2 ini memang untuk mata pemirsa. Awalnya diciptakan untuk menjaga kesehatan mata para astronot. Kenapa astronot butuh suplemen mata Bang Faidon? Ya, para astronot ini kan bertugasnya di luar angkasa ya Kang Ronald ya, dan di mana tidak ada lapisan ozon yang melindungi. Jadi matanya para astronot itu rentan terhadap paparan radikal bebas dan stres oksidatif ya. Karena mata merupakan organ yang sangat sensitif dan rentan rusak akibat radikal bebas. Dan para ahli bersama dengan Badan Penerbangan Antariksa memutuskan untuk kemudian menciptakan suplemen mata berdasarkan bahan rekomendasi uji klinis dari AREDS2 dan Tozal yang tadi kita bahas ya, untuk membantu menjaga kesehatan mata para astronot. Ya. Terlebih Kang begini, kalau orang ke luar angkasa itu kan kita nggak bisa belanja ke pasar kan untuk beli buah-buahan gitu. Ya iya dong. Ya kan? Nah, sekarang dari mana dapatnya? Itu dari suplementasi. Itu sebabnya gini, Tuhan Maha Kuasa sudah memberikan kita hikmat untuk mendapatkan yang terbaik dengan teknologi. Anda mungkin nggak bisa mengkonsumsi makanan buah-buahan rutin setiap hari, tapi Anda bisa tetap memenuhi kesehatan tubuh Anda, kesehatan mata Anda dengan salah satunya suplementasi makanan yang membantu kesehatan mata. Lah, kan kita di bumi kerjanya Mbak Preti. Kenapa kita butuh suplemen yang sama? Oh tentu. Pertama karena lapisan ozon sudah menipis. Jadi radiasi sinar UV ini tidak tersaring. Begitu kena mata, akhirnya lapisan air mata ini terganggu. Terjadi dah tuh peradangan, makanya akhirnya kasus pterygium ini tinggi sekarang. Lalu yang kedua adalah selain dari sinar UV sendiri, coba deh kalau zaman sekarang siapa sih yang nggak pakai gadget? Ya, bener kan? Semualah. Betul, padahal paparan layar digital ini mengeluarkan cahaya biru yang bisa mempercepat proses penuaan pada mata.
Belum lagi sesuai dengan tema yang kita angkat hari ini, photochemical smoke. Ingat loh, mata kita ini nggak dilindungi oleh kulit, kecuali saat ditutup. Nah, kalau ketutup baru tuh ada kulitnya. Kalau dibuka, kelopak ya. Kalau dibuka langsung telanjang, langsung kena paparan gitu ya. Betul sekali. Dan akhirnya bisa memicu terjadi stres oksidatif, peradangan. Oleh sebab itu, Kang, kalau dihitung satu-satu, justru paparannya lebih parah kita loh. Oleh sebab itu, sebaiknya siapapun, apapun profesinya, berapapun usianya, mulai dari sekarang, konsumsi suplementasi mata berbahan dasar sesuai dengan uji klinis Arestu dan Tozal yang sudah menjadi satu suplementasi dan telah dipatenkan. Karena pada dasarnya dunia tidak seharusnya terlihat setengah jelas. Mari kita jaga pola hidup sehat yang perlu dilakukan secara rutin supaya tubuh kita tetap bugar dan sehat setiap saat. Oleh karenanya penting buat kita mengonsumsi suplemen Evolife OS tuh untuk membantu mengatasi masalah kesehatan mata kita. Suplemen Evolife OS2 ini diproduksi dengan teknologi berpaten, hasil penelitian serta kolaborasi badan antariksa dan juga para ahli. Suplemen Evolife OS2 ini merupakan suplemen kesehatan mata dengan formulasi terbaik berdasarkan studi Arestu dan Tozal yang dapat melindungi organ mata dari mulai bagian luar, tengah sampai ke belakang. Dan suplemen Evolife OS2 dapat dikonsumsi oleh berbagai kalangan, mulai dari usia 12 tahun hingga lansia, sehingga kesehatan Anda dan keluarga lebih meningkat setiap harinya. Dan sekarang suplemen Evolife OS2 dihadirkan oleh Gogomol di Indonesia, sehingga kita bisa merasakan manfaatnya. Nah, Gogomol ini sudah hadir di Indonesia lebih dari 10 tahun pemirsa, dengan produk-produk yang berkualitas dan layanan yang telah memenuhi standar internasional. Jadi yuk yang peduli akan kesehatan mata, lakukan pemesanan suplemen Evolife OS2 hanya di Gogomol yang nomornya ada di layar TV, atau boleh dapatkan dengan cara mengunjungi langsung kafe showroom Gogomol yang ada di Alam Sutra, Kota Tangerang. Pemirsa, segera konsumsi suplemen Evolife OS2 untuk membantu memelihara kesehatan mata serta membantu mencegah resiko komplikasi. Perlindungan menyeluruh, tingkatkan kesehatan organ mata dengan suplemen Evolife OS2. Yuk, take action sekarang juga. Di antariksa, para astronot menghadapi ancaman paparan radiasi kosmik ekstrim yang dapat merusak organ mata. Untuk melindungi penglihatan astronot, para ilmuwan mengembangkan formulasi nutrisi berteknologi tinggi, bantu atasi masalah pada organ mata, dan meningkatkan ketajaman penglihatan. Kini hadir di Indonesia, suplemen Evolife OS2. Dibuat dengan teknologi berpaten biorilis, memastikan kandungan suplemen larut lebih dari 95% agar terserap maksimal oleh tubuh. Melewati lebih dari 50 kali uji kualitas di bawah pengawasan ketat program Pharma IQ. Berbahan dasar alami dan premium, bermanfaat melindungi kesehatan organ mata secara menyeluruh, mencegah dan meringankan gangguan penglihatan, mengatasi mata lelah dan mata kering, memperlambat penuaan organ mata, menurunkan risiko kebutaan dan komplikasi mata akibat penyakit kronis. Konsumsi suplemen Evolife OS2, dapatkan sekarang juga. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.